warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Syuka Fashion. Saya rasa saya lama gak posting video ya, karena emang ada beberapa kegiatan yang bikin saya sibuk. Selain mengajar, saya juga ada orderan jahitan. Jadi agak lama ya, terbilang lama dan belum berhasrat ingin bikin video. Nah, kali ini saya akan bikin video tentang apa? Tentang bagaimana sih cara pemula untuk belajar menjahit, apa saja alat yang dibutuhkan. Jangan-jangan pemula hanya tahu agar punya mesin jahit aja, tapi lain-lainnya tidak tahu. Nah, untuk itu yang mau lanjut nonton videonya silakan tekan tombol subscribe-nya. Nah, untuk kali ini kurang lebih lengkapnya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat di meja saya. Di sini ada gunting. Di sini terus ada gunting benang dan ada pendedel. Jadi silakan teman-teman lihat ini ya. Saya rasa teman-teman ini tahu ini apa. Saya rasa teman-teman juga pasti punya di rumah, yaitu ini adalah gunting. Di sini saya menggunakannya untuk menggunting kain. Kalau saya sendiri, ini pengetahuan buat teman-teman. Kalau saya sendiri, saya menggunakan ini untuk gunting kertas. Karena sebenarnya di dalam menjahit untuk menggunting kain itu ada gunting khusus gitu ya teman-teman. Jadi gunting khusus ininya terbuat dari besi. Harganya lebih mahal dan juga karena ketajamannya lebih bagus. Nah, ini pengetahuan dasar juga. Gunting ini jangan sampai digunakan bermacam-macam pengguntingan ya. Jadi misal teman-teman mau gunting kertas, kita pakai satu gunting ini. Mau gunting plastik, kita pakai satu gunting ini. Mau gunting kain, pakai satu gunting ini. Itu tidak bisa teman-teman. Karena kenapa? Karena pada akhirnya dia akan tumpul, dan ketika tumpul dia tidak bisa dipakai lagi. Dan ini gunting ini tidak boleh sampai terjatuh dari ketinggian. Jadi dari meja kita tidak sadar, kita kena sikut kita, dia jatuh, dia akan terjadi kegeseran di ini dan akan membuatnya tidak tajam. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang mempunyai gunting baru dan juga digunakan untuk memotong kain, itu jangan sampai jatuh ya teman-teman. Oke, ini adalah gunting benang. Jadi teman-teman mau menjahit ya, kalau menggunakan gunting ini kita masih meletakkan jari kita ke sini ya, masih dimasukin lebih lama gitu ya. Tapi kalau ini teman-teman tinggal diginikan kemudian ditekan. Nah, jadi dia adalah gunting benang ya teman-teman. Ini biasanya kalau akhir jahitan, ketika jahitan mau diambil oleh pemiliknya atau teman-teman selesai menjahit dan ingin memakai baju, pasti ada sisa-sisa benang yang harus kita buang. Nah, dibuangnya dengan ini. Ini adalah gunting benang ya. Sudah. Selanjutnya ini adalah pendedel teman-teman. Pendedel ini adalah alat yang kita gunakan untuk membongkar jahitan. Jadi pasti di salah satu teman-teman ini ketika belajar menjahit, gak usah belajar, mau senior pun, profesional pun kadang ada jahitan salah. Nah, jahitan salah itu kita bantu membukanya dengan ini. Jadi dia dimasukkan ke ujungnya, di tengah-tengah sini ada tajam, dia tinggal didorong gini, jadinya dia terbuka jahitan tadi. Nah, ini macam-macam guntingnya ya, jadi teman-teman harus memiliki 3 ini, karena sama-sama dibutuhkan. Selanjutnya saya ke penggaris. Ini teman-teman, ini disebut penggaris melengkung, penggaris lengkung gitu ya, karena bentuknya lengkung gini. Kemudian ini dinamakan penggaris siku. Biasanya penggaris ini kita gunakan untuk menggaris lurus, sedangkan bagian ini kita gunakan untuk menggaris kerung lengan. Jadi kerungan ini, jadi kita minta bantuan penggaris ini, bukan di asal-asalan pakai coretan ya teman-teman. Jadi menggunakan penggaris ini. Jadi yang pemula harus punya ini karena ini membantu kita dalam memberi garisan-garisan pada kain yang akan kita potong. Nah, ini buat apa?
Ini biasanya dibuat untuk menggaris bokong panggul ya, karena kan dia membentuk sebuah lengkungan gitu ya. Jadi biar lengkungannya cantik seperti itu. Nah, ini kalau teman-teman beli harus punya ya, apalagi pemula. Dan yang ini adalah replika untuk penggaris mininya. Sama, ini buat lengkung, yang ini buat siku. Fungsinya buat apa? Kenapa kita menggunakan penggaris mini? Jadi kan teman-teman nih mau belajar menjahit ya, meski dia belajar otodidak atau belajar kemana-mana, kita kan harus menulisnya dulu. Nah, menulisnya kan menggunakan buku. Nah, ini membantu kita menggaris pola yang asli tadi, pola badan besar, kita jadikan teorinya pada buku, sehingga kita membutuhkan penggaris ini teman-teman. Ya. Selanjutnya ini, saya rasa banyak teman-teman yang tahu ini, karena pasti teman-teman pasti pernah bikin baju ya, beli baju. Rata-rata itu orang pakai ini ya, apalagi kalau penjahit. Kita mau bikin baju seragam, kita mau bikin baju pengantin, gaun, bridesmaid, itu menggunakan ini. Kenapa? Ini untuk mengukurnya. Jangan-jangan teman-teman hanya tahu kalau menjahit hanya butuh ini. Tidak, banyak sekali ya. Apalagi untuk pemula yang masih meraba-raba untuk bikin pola tadi. Ini dinamakan apa? Ini dinamakan meteran atau medline. Medline ini adalah alat ukur ya teman-teman. Di sini teman-teman ketika beli medline silahkan dilihat. Ini ada depan belakang ya. Yang besar ini angkanya, jaraknya itu namanya inci teman-teman. Dan yang kecil ini namanya senti. Nah, teman-teman pakai apa nanti itu tergantung teman-teman. Tapi pada umumnya itu menggunakan sentimeter. Jadi yang lebih kecil-kecil ini kotak-kotaknya. Jadi teman-teman harus tahu ya, jangan-jangan nanti pakai ukurnya pakai inci. Kemudian ada ini. Ini apa? Ini namanya skala. Buat apa skala? Skala ini adalah alat pengganti medline, pengganti meteran yang akan kita gunakan dalam menggaris pada buku. Bukunya kecil, kita pakai meteran ini pasti tidak cukup karena kurang panjang. Sehingga kita membutuhkan alat yang lebih kecil dalam mengukurnya, disebut dengan skala. Ini ya teman-teman, skala. Oke, lanjut. Terus selanjutnya di sini. Ini adalah kapur ya teman-teman. Kapur ini ada berbentuk segitiga, ada yang seperti ini. Jadi dia adalah alat yang membantu kita untuk mencoret kain. Saya di sini sudah menyediakan kain. Nah, ini dicoret. Jadi ketika ini dihapus, dia akan dihapus ketika dia dicuci dia bakal hilang. Jangan kasih bolpen ya teman-teman, atau pakai pensil, nangis nanti yang punya. Selanjutnya di sini ada tali ya teman-teman. Ini saya gunakan untuk membantu dalam mengukur. Jadi saya ikatkan pada pinggang pelanggan atau pinggang saya, biar kita tahu batasan ukuran tadi. Cara mengukur gimana next? Saya akan bikin videonya. Jadi teman-teman yang baru join, silakan di subscribe juga, silakan ditekan loncengnya biar tahu video-video saya selanjutnya ya. Oke, selanjutnya di sini ada apa lagi? Ada ini. Dan ini sepasang ya teman-teman. Ini radar, namanya radar. Dan ini namanya karbon. Ya, buat apa? Ini adalah alat bantu dalam menjahit. Jadi biar jahitannya lurus, kita bantu dengan ini. Jadi untuk pemula, saya juga dulu ketika pemula saya menggunakan ini juga biar jahitan saya lurus. Karena kan kalau pemula ketika dijahit tuh bisa belok kanan, belok kiri, lurus lagi, belok lagi. Nah, dengan ini kita akan membantunya. Cara makainya biasanya saya jadikan dua gini. Ini ada kain, kita selipkan di tengah-tengah tadi. Kemudian kita tekan dari atas. Bisa dilihat ya teman-teman. Ini saya garis lagi. Nah, di sini ada tanda merah ya teman-teman. Nah, ini tanda tadi yang akan kita bantu dalam menjahit. So, bisa nggak sih
nggak menggunakan ini bisa saja, cuman ini hanya membantu kita agar lurus. Kalau sudah profesional, saya sudah nggak pakai ini lagi ya teman-teman. Ini hanya untuk pemula. Jadi saya rasa cukup di situ aja teman-teman yang harus tidaknya dimiliki untuk belajar menjahit. Yang terakhir ini adalah kertas untuk membuat pola ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman banyak lihat orang pakai bikin koran, bisa. Saya bikin seperti ini biar lebih rapi, lebih cantik karena dia tidak tercoret-coret dengan tulisan ya. Kalau di koran kan tulis-tulis gitu. Nah, ini buat pola. Jadi sediakan teman-teman untuk membuat pola di sini. Tidak langsung pada kain ya teman-teman. Kalau rusak sulit. Kalau ini kita cek lagi, kita bikin lagi bisa. Kecuali yang sudah mahir nggak pakai pola bisa langsung coret di kainnya, boleh. Oke, saya rasa sampai di sini videonya. Sebentar lagi kita akan membahas teori juga. Teori apa? Teori pada buku. Jadi kita pemula, kita ingin beli buku ya. Jadi kita punya uang, kita belajar gak punya guru, akhirnya kita beli buku. Cuman teman-teman bingung, isyarat pada buku ini apa? Mengapa ada warna merah? Mengapa ada warna biru? Nah, itu adalah yang akan kita bahas nanti. Jadi saya akan bagi partnya untuk menjadi beberapa bagian. Saya undur diri untuk yang part ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.